Presiden Prabowo Subianto telah resmi menetapkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Penarikan utang atau besaran pembiayaan utang Prabowo ditetapkan sebesar Rp775,86 triliun pada 2025. Nilai itu naik sekitaran 19,71% dibandingkan dengan target tahun 2024 yang sebesar Rp648,18 triliun. Di mana di dalamnya termuat desain penarikan utang baru untuk menutup defisit APBN 2025 yang senilai Rp616,18 triliun. Dalam lampiran itu, Prabowo merincikan pembiayaan utang terdiri dari penerbitan SBN neto sebesar Rp642,56 triliun. Selain SBN, pembiayaan utang juga berasal dari pinjaman neto yang senilai Rp133,3 triliun. Pinjaman itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp11,77 triliun yang digunakan untuk pembayaran cicilan pokok sebesar Rp6,6 miliar dan yang digunakan hanya senilai Rp5,17 triliun. Kemudian pinjaman luar negeri neto Rp128,13 triliun terdiri dari pinjaman tunai Rp80 triliun, pinjaman kegiatan Rp125,52 triliun untuk kementerian lembaga atau KL pusat, Rp1,59 triliun untuk kegiatan yang diteruskan dalam bentuk hibah, dan pinjaman ke BUMN Pemda Rp9,3 triliun. Total ini dikurangi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp88,36 triliun. Total pembiayaan utang pun juga akan dikurangi untuk keperluan pembiayaan investasi senilai Rp154,5 triliun dan pemberian pinjaman senilai Rp5,44 triliun. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato penutupan masa persidangan 1 tahun 2024-2025 pada rapat paripurna DPR RI periode 2024-2029. Dalam pidatonya, Puan menyinggung banyak hal yang dimulai dari pembahasan evaluasi kinerja kementerian dan lembaga atau KL sepanjang tahun ini. Selain itu, Puan mengatakan DPR RI sudah melakukan pembahasan terkait anggaran kementerian dan lembaga pemerintah 2025 nanti, khususnya untuk KL yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini, dirinya hanya berpesan agar seluruh kementerian lembaga pemerintahan baru ini dapat menggunakan anggarannya sebaik mungkin demi kepentingan rakyat. Puan menjelaskan DPR melalui fungsi pengawasannya turut menyoroti sejumlah persoalan dan program yang sudah dijalankan kementerian lembaga sepanjang 2024, termasuk diantaranya pelaksanaan berbagai program terkait swasembada pangan hingga PHK massal dan pengangkatan guru honorer. Kemudian, Puan juga menyebut DPR turut menyoroti netralitas ASN selama pemilihan umum serentak, penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal, hingga ketersediaan bahan pokok dan kesiapan transportasi maupun infrastruktur dalam menghadapi masa libur Tahun Baru 2025 dan Natal 2024. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan akan memberikan insentif pajak kepada industri otomotif. Bukan hanya untuk mobil listrik, nantinya mobil konvensional hingga hybrid juga akan diberikan insentif pajak berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Agus mengatakan insentif pajak tersebut diberikan untuk mengompensasi kenaikan PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Meski demikian, Agus belum merinci mulai kapan kebijakan tersebut berlaku. Namun ia memastikan kebijakan industri otomotif diberikan untuk mendorong daya beli masyarakat di tahun depan. Sebelumnya, staf ahli bidang ekonomi makro dan keuangan internasional Kementerian Keuangan Parjiono menegaskan PPN 12% tetap berlaku 1 Januari 2025. Meskipun Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan sempat memberikan sinyal bahwa PPN 12% akan ditunda. Pasar kripto dihebohkan setelah Bitcoin kembali mencatatkan all-time high dan menembus level psikologis $100.000 Amerika Serikat. Bitcoin melesat ke angka $103.120 Amerika Serikat pada pukul 10.23 WIB di 5 Desember. Sementara per pukul 15.00 harga Bitcoin turun tipis di $101.950 Amerika Serikat. Kenaikan Bitcoin ini tidak sendiri dan diikuti kripto lainnya seperti Ethereum, Dogecoin, hingga Cardano. Salah satu alasan terbangnya harga Bitcoin yakni besarnya inflow pada dana yang diperdagangkan di Bursa Amerika Serikat atau ETF Bitcoin Spot beberapa hari terakhir. Pada 3 Desember 2024, tercatat inflow sebesar $676 juta Amerika Serikat. Lebih lanjut, inflow juga tercatat sebanyak 4 hari beruntun yakni sejak 27 November 2024.
Selain itu, Paul Atkins yang ditunjuk sebagai calon Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC oleh Presiden terpilih Donald Trump juga memberikan sentimen positif bagi pasar kripto termasuk Bitcoin. Trump memuji Atkins sebagai pemimpin yang terbukti dalam pasar modal dan regulasi sambil menekankan komitmennya terhadap inovasi dan aset digital. Sementara itu, Atkins belum memberikan komentar mengenai pencalonannya atau menjelaskan apakah dia akan menerima posisi tersebut atau tidak. Produsen pesawat Airbus mengumumkan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap lebih dari 2.000 karyawan. Korban PHK kali ini adalah karyawan di divisi pertahanan dan luar angkasa. Disebutkan alasan PHK karena bisnis Airbus di sektor antariksa terguncang oleh pesaingnya dari Amerika Serikat. Dari 2.043 karyawan yang kena PHK, 1.128 diantaranya dari bisnis antariksa Airbus. Dilaporkan bahwa bisnis Airbus di divisi tersebut mengalami kerugian yang cukup besar. Pada Oktober, Airbus mengumumkan rencana untuk memangkas 2.500 pekerja di bidang pertahanan dan luar angkasa atau 7% dari total karyawan mereka. Perusahaan mengalami kerugian dalam proyek satelit yang dipimpin OneSat, padahal sudah mengeluarkan biaya 1,5 miliar euro. Dalam rencana yang disampaikan kepada serikat pekerja, Airbus akan memangkas 250 pekerjaan di subdivisi pesawat tempur dan 47 di Connected Intelligence. Sementara 618 karyawan lainnya adalah karyawan di kantor pusat Airbus.